Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai, kami dari kelompok 6. Sebelumnya, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mariati Tirtawiyata selaku dosen mata kuliah dari Prinsip Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang telah membimbing kami dari awal pembelajaran sampai saat ini. Dan juga di video ini kami akan memaparkan materi-materi yang telah kami pelajari sebelumnya pada saat pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu apa itu keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal tersebut penting dalam kehidupan pekerjaan. Dan materi yang kedua yaitu ada contoh-contoh keberagaman di tempat kerja. Dan materi ketiga yaitu tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh seorang manajer dalam keberagaman kerja tersebut. Materi keempat yaitu bagaimana cara kita atau seorang manajer dalam mengatasi kendala atau pro dan kontra yang terjadi di sebuah keberagaman. Dan poin terakhir yaitu ada kesimpulan. Maka tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak materi yang pertama. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keberagaman di tempat kerja. Keberagaman di tempat kerja didefinisikan sebagai cara-cara di mana orang-orang dalam suatu organisasi berbeda dan mirip antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa manajer dan organisasi harus memandang karyawan memiliki kualitas yang sama serta perbedaan yang memisahkan mereka. Keberagaman di tempat kerja ini adalah karakteristik demografi yang muncul saat kita cenderung berpikir tentang keberagaman usia, ras, jenis kelamin, etnis, dan lain-lain. Perbedaan demografi mencerminkan keberagaman pada tingkat permukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa mengelola keberagaman tenaga kerja itu sangat penting. Karena manfaat tersebut terbagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama manfaat dalam people management orang, yang kedua manfaat dalam kinerja organisasi, dan yang terakhir ada manfaat strategis. Yang pertama, manfaat dalam people management orang, yaitu yang dimiliki organisasi karena upaya keberagaman di tempat kerja mereka, yakni menarik dan mempertahankan tenaga kerja berbakat. Organisasi yang menginginkan tenaga kerja yang berbakat karena keterampilan, kemampuan, dan pengalaman orang-orang tersebutlah yang membuat organisasi menjadi sukses. Yang kedua, ada manfaat dalam kinerja organisasi. Manfaat kinerja yang diperoleh organisasi dari keberagaman di tempat kerja termasuk penghematan biaya dan pembaikan dalam fungsi organisasi. Yang terakhir, ada manfaat strategis. Salah satu manfaat strategis yang penting adalah dengan tenaga kerja yang beragam, organisasi dapat lebih mengantisipasi dan merespon perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai types of diversity in workplace atau keberagaman yang ada di tempat kerja. Apa sajakah contohnya? Simak video berikut. Contoh keberagaman yang pertama adalah age atau umur. Mereka berpendapat bahwa usia menentukan tingkat produktivitas seseorang. Selanjutnya ada gender atau jenis kelamin. Dalam kasus ini, terkadang wanita lebih dipertanyakan mengenai sisi kepemimpinannya.
Karena lagi-lagi ada pendapat yang mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki sisi maskulinitas, yang dimana hal tersebut ada pada diri seorang laki-laki. Terlebih dari itu semua, saya dapat menyimpulkan bahwa perempuan ataupun laki-laki memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing di tempat kerja. Jadi tidak ada yang lebih superior. Contoh yang ketiga adalah agama, termasuk juga etis dan ras. Based on experience dan salah satu jurnal yang saya baca, bahwa seseorang yang berada di lingkungan kerja yang suku, agama, dan rasnya sama dengan dirinya, ia akan mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan yang tidak. Perlakuan khusus apakah itu? Bisa saja seperti kebijakan hari libur dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tantangan apa saja yang dihadapi manajer dalam mengelola keberagaman di tempat kerja. Yang pertama itu prasangka pribadi. Faktor utama prasangka pribadi adalah stereotip, di mana menilai seseorang berdasarkan persepsi seseorang tentang sebuah kelompok di mana orang itu tergabung di dalamnya. Ini perlu diingat bahwa tidak semua stereotip itu akurat. Prasangka dan stereotip menyebabkan seseorang memperlakukan orang lain dengan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Inilah yang sering kita sebut dengan diskriminasi. Diskriminasi yang disengaja ataupun tidak disengaja menyebabkan dampak yang serius bagi pengusaha, bukan hanya di bagian keuangan saja yang dihadapi organisasi atau manajer. Ini juga menyebabkan kurangnya produktivitas karyawan dan juga menimbulkan konflik antar individu yang negatif dan bahkan mengganggu. Jika suatu organisasi tidak pernah memiliki gugatan diskriminasi, maka manajer perlu secara cepat bekerja untuk menghilangkan diskriminasi yang tidak adil. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mengenai tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi manajer dalam mengelola keberagaman. Yang pertama yaitu ada prasangka pribadi yang dibahas oleh Meilani, dan yang kedua ada langit-langit kaca. Pada tahun 1980-an, langit-langit kaca istilah yang pertama kali ditemukan dalam sebuah artikel Wall Street Journal. Mengacu pada penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi manajemen puncak. Gagasan tentang langit-langit bahwa ada sesuatu yang menghalangi gerakan ke atas dan ide dari kaca adalah berarti apapun yang menghalanginya tidak terlihat. Penelitian mengenai langit-langit kaca yang mengidentifikasi adanya praktek-praktek organisasi dan bias antar pribadi yang memblokir kemajuan perempuan. Temuan dari studi tersebut telah berkisar dari kurangnya mentoring, pandangan yang mengaitkan sifat maskulin dengan aktivitas pemimpin, dan persepsi atasan mengenai adanya konflik dalam mengurus keluarga dan pekerjaan sekaligus yang biasanya dialami oleh perempuan. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui macam-macam keragaman yang ada di tempat kerja. Lalu bagaimana seorang manajer bisa mengatasi keberagaman tersebut? Di sini ada 6 cara. Yang pertama, identifikasi keragaman karyawan yang ada. Yang kedua, membangun komunikasi. Yang ketiga, pelajari karakteristik karyawan. Dan yang keempat, bersikap terbuka terhadap keragaman karyawan. Lalu yang kelima ada perlakuan yang adil. Dan terakhir ada rutin melakukan evaluasi. Saya sangat mendukung karena dengan keberagaman kita memiliki cakupan layanan yang luas, pandangan dan opini yang beragam, munculnya inovasi dan kreativitas, kemampuan beradaptasi meningkat, meningkatkan kinerja kerja, menurunkan turnover karyawan. Untuk masalah pro kontranya itu pasti selalu ada. Untuk masalah pro-nya, cakupan layanan lebih luas, kemampuan beradaptasi meningkat, memiliki lebih dari satu talent, atau keterampilan terus opini atau pandangan beragam, dapat munculnya inovasi dan kreativitas. Untuk masalah kontranya itu pasti ada juga mungkin perbedaan karakter karyawan, perbedaan kebiasaan, kurangnya komunikasi. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, dalam lapisan manapun, suatu perbedaan tentu sudah menjadi hal yang biasa. Untuk itu, agar seorang manajer dapat mengelola suatu perbedaan tersebut menjadi hal yang lebih baik, ia perlu memberikan strategi terbaiknya.
Kami harap teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kami sampaikan di video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.